Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita semua untuk mencintai apa yang kita lakukan, terlebih mencintai orang lain yang melakukan dengan sungguh-sungguh. Orang yang bekerja dengan cinta, maka dia melayani dengan baik. Tetapi jika bekerja tanpa cinta, dia hanya menginginkan kepuasan dirinya, kepentingan dirinya, kemauan-kemauan dirinya harus dipenuhi. Berarti itu ada pamrihnya. Namun jika orang mencintai tetapi tidak mau melayani, sudah barang tentu kekosongan di dalam dirinya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya, siapa yang mau menjadi yang pertama, jangan bertengkar, maka dia harus melayani, karena sudah barang tentu melayani dan bertengkar itu tidak gandeng. Nah, Tuhan Yesus menghendaki kepada para murid, jika kamu meributkan soal kedudukan, kehormatan, hendaklah lakukan dengan cinta, hendaklah lakukan di dalam pelayananmu dengan tulus dan ikhlas. Dan Tuhan Yesus menegaskan, anak manusia itu dia harus menderita dan dibunuh. Kita tahu di bagian ke depan nantinya Petrus tidak setuju kalau Yesus menderita. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus memperdalam itu. Ia panggil anak kecil, dijadikan satu contoh dalam ilustrasi pengajarannya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia memanggil dan memeluknya, memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang. Hendaklah demikian di dalam setiap pelayanan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, masuk di bagian ini kita semakin disegarkan bagaimana menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Jika sang guru mengajarkan demikian dan sang guru juga melakukan demikian, ia menderita dan dibunuh, ia wafat dan bangkit untuk menebus orang-orang yang berdosa, maka kita juga di dalam pelayanan tidak ada kata saya sibuk, tidak ada kata saya masih ada urusan. Bagaimana pilihan di dalam sikap dan tindakan itu mewujudkan cinta yang berkomitmen. Seringkali kita mengalami, siapa tidak jengkel, janjian jam 1 munculnya jam 3, janjian jam 3 munculnya jam 5, pasti tidak senang. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mengapa hal ini sering kita jumpai di dalam setiap pergaulan? Karena cinta itu tidak didasari dengan tindakan pelayanan yang tulus. Dan akhir-akhir ini kita juga menyaksikan sendiri bagaimana orang tua mendidik anak-anak dimanja, disenang-senangkan. Karena saya dulu susah, Romo, punya anak, maka anak itu jangan sampai menderita seperti saya waktu masa kecil, remaja hingga muda. Boleh memanja anak, silakan, tetapi ada batasnya.
anak diajari bertanggung jawab, mencintai pekerjaan-pekerjaan kecil, merapikan tempat tidur, menjemur bantal dan guling. Awalnya ditolak pasti. Tapi kalau kita tidak mengajarkan, anak tidak akan memiliki tanggung jawab. Lalu nyapu, lalu cuci piring. Bagaimana dengan Romo? Saya melakukan itu. Saya SD pun sudah bekerja, dan masih SD pun sudah mengalami bagaimana orang marah, bagaimana orang membenci. Saya dulu bekerja di taman milik orang, luasannya segini, tugasnya nyaputi suketeki, nyiram, ngambil daun-daun kering. Datang terlambat dimarahi, pulang cepat dimarahi, besok lagi belajar lagi, begitu terus. Berusaha. SMP saya jual koran. SMP saya juga tiap pagi harus berangkat dari Manyar pergi ke Ketabang Kali, Residen Sudirman, Gereja Kristus Raja, Mesdinar, setiap pagi selama 3 tahun. Dan setiap minggu kadangkala harus ramai dengan orang tua. Ke gereja dulu, baru ke lapangan. Saya dulu di lapangan sepak bola depannya Karangmenjangan tiap minggu. Pengalaman kehidupan mendidik kita, membentuk kita. Saudara-saudari, jika itu dilakukan dengan penuh cinta, dibenci orang dalam melayani karena salah, itu wajar, tapi lakukanlah dengan tulus. Dikritik orang, itu wajar, lakukanlah dengan tulus. Yang terpenting tidak memuaskan diri sendiri, tetapi bagaimana orang merasa dilayani, merasakan jerih payah kita. Itu yang utama. Mengapa demikian? Karena sang guru yang mengajarkan demikian. Yesus harus menderita dan dibunuh oleh tua-tua, dan ia sudi untuk wafat dan pada akhirnya bangkit untuk menyelamatkan kita. Anda sekalian, keluarga, tetangga, siapa saja diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Artinya setelah kematian ia hidup lagi. Berkat siapa? Kasih karunia Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara-saudari, inilah kebahagiaan bagi kita sebagai orang Katolik. Mencintai diwujud nyatakan dalam pelayanan, meskipun tantangan dunia yang selalu menginginkan kepuasan diri, tetapi kita digerakkan oleh kasih Kristus untuk melakukan pelayanan dengan tulus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.